Per Rabu 8 Agustus 2021, sudah ada 13 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta yang menandatangani usulan interpelasi kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Yang diinterpelasi adalah rencana Anies yang dianggap ngotot menggelar balap Formula E di Jakarta pada 2002. 13 anggota DPRD dari 2 fraksi, 5 dari PDI Perjuangan, dan 8 dari Partai Solidaritas Indonesia. Alasan interpelasi adalah Formula E tak dibutuhkan di masa pandemi. Biaya penyelenggaraan Formula E bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi. Di 2021 ini anggaran pendapatan belanja daerah APBD DKI sendiri tidak mencukupi untuk operasional dan kemudian harus meminta dana bagi hasil. Lalu kalau kemudian mau diselenggarakan di 2022, apakah sudah layak, mengingat kita baru kemudian bisa bernafas setelah kemudian semua merasakan dampak dari pandemi ini. Kami berharap dengan segala hormat, kami fraksi PSI mengajak seluruh anggota DPRD fraksi lain mengingat betapa pentingnya permasalahan ini, betapa prioritasnya untuk tidak dilaksanakannya Formula E ini, dan betapa tidak jelasnya penggunaan anggaran untuk Formula E ini, kami bersikap tegas untuk mendukung interpelasi, bahkan sampai pelaksanaan interpelasinya, bukan hanya pengusulan interpelasinya saja. Tapi tanda tangan 13 anggota DPRD Jakarta tak bakal bisa memuluskan interpelasi ke sidang paripurna. Karena syarat untuk usulan interpelasi adalah 15 tanda tangan anggota. Manuver anggota DPRD Jakarta dilakukan pasca instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 tentang penyelesaian prioritas daerah 2021-2022. Isinya pembahasan pergelaran Formula E pada Juni 2022. Keputusan Anies memicu perdebatan. Tapi proses politik belum selesai. Karena menurut Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria, kritik sejumlah anggota DPRD atas Formula E bisa didiskusikan. Hak setiap DPRD untuk menggunakan haknya. Namun demikian kami akan menjelaskan ya. Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak perlu sampai interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi, semua silakan ditanyakan secara terbuka, secara transparan, kami akan jelaskan secara terbuka dan transparan. Nanti menunggu, itu kan tugas BPK ya. Sejauh ini belum ada laporan BPK yang menyampaikan bahwa ada kerugian karena Formula E ya. Meski belum ada pernyataan kerugian, tetapi Badan Pemeriksa Keuangan sudah mengaudit adanya pengeluaran negara sejak awal akan digelar hingga saat penundaan. Ada 983,31 miliar rupiah yang dicatat BPK sebagai pembayaran dari Pemprov Jakarta kepada pemegang lisensi Formula E. Namun menurut Ahmad Riza, hingga saat ini tak ada penundaan lagi pergelaran balap mobil Formula E di Jakarta. Formula E direncanakan tetap pada 2022. Masyarakat Jakarta untuk bersabar, insya Allah kegiatan Formula E tetap dapat dilaksanakan di tahun 2022. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti ya. Mudah-mudahan juga tidak ada kasus yang luar biasa terkait COVID di tahun 2022. Apalagi vaksin kan dalam 1 bulan ke depan ini sudah selesai di DKI Jakarta. Sejak digagas pada 2019, ajang balap mobil Formula E sudah menuai kritik dari para politikus DPRD. Awalnya Formula E mau digelar pada 2020, tapi karena pandemi belum ada kepastian hingga 2021 diputuskan oleh Anies lewat instruksi gubernur. Pada 2019 yang dikritik adalah cara pemerintah Provinsi Jakarta demi balap mobil Formula E mengubah wajah Monas. Selain pohon yang ditebang, juga area yang dilintasi mobil balap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengadaan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai polemik. Saat ini sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi Formula E dengan mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengajuan hak interpelasi ini mengacu pada temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK beberapa waktu yang lalu. Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa penyelenggaraan Formula E kurang tepat di tengah pandemi COVID-19.
Sebelumnya melalui situs jakarta.bpk.go.id, BPK menyebut ada sejumlah temuan dalam audit laporan pembiayaan Formula E, salah satunya soal permasalahan belum optimalnya renegosiasi dengan pihak Formula E Operation atau FIO dengan PT Jakpro selaku pihak yang ditugaskan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi penyelenggara Formula E. Ada rekan saya jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta. Elgin, sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta ini berencana mengajukan hak interpelasi yang mengacu pada temuan BPK soal adanya potensi kerugian hingga ratusan miliar rupiah jika Pemprov DKI tetap menggelar Formula E. Lalu ada lagi kah temuan dari hasil audit BPK yang dipublikasikan hingga saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, tadi saya sudah melakukan sambungan telepon dengan anggota 6 BPK Republik Indonesia, Pak Hari Azhar, dikatakan bahwa hingga saat ini terkait dengan audit yang masih belum jelas, itu ialah adanya pembagian hasil antara Pemprov DKI Jakarta, PT Jakpro, dan juga pemegang lisensi yaitu Formula E Operation. Jika kita tarik ke belakang, sesuai tadi yang sudah dikatakan, betul, Pemprov DKI Jakarta sudah merogoh kocek sekitar hampir 1 triliun rupiah, dan ini untuk membayar kepada pemegang lisensi yaitu pihak Formula E Operation selaku pemegang lisensi. Dan Formula E ini betul dikatakan tidak jadi digelar karena memang sedang adanya pandemi COVID-19. Dan terkait dengan temuan-temuan pada bulan Maret 2021 kemarin setelah dilakukan audit, yang pertama akan saya jabarkan ialah adanya pembayaran fee senilai 560,31 miliar rupiah, dengan rincian di tahun 2019 itu sekitar 360 miliar dan juga di tahun 2020 sekitar 200,31 miliar rupiah. Yang kedua, adanya pembayaran bank garansi senilai 423 miliar rupiah. Namun terkait dengan bank garansi ini PT Jakpro sudah melakukan renegosiasi pada 13 Mei 2020 untuk melakukan penarikan bank garansi dan ternyata sudah disetujui oleh pihak pemegang lisensi yaitu Formula E Operation. Yang ketiga, masih soal penarikan bank garansi ini akibat adanya penundaan dikarenakan pandemi COVID-19 hingga saat ini masih berlangsung. Untuk temuan yang keempat, PT Jakpro ini dinilai tidak maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan FIO. Mengapa demikian? Karena ini tidak dapat dipertegas terkait dengan keberlanjutan kerjasama dan juga terkait dengan pendanaan yang telah dibayarkan. Dan yang kelima, terkait dengan temuan audit, ini adanya belum adanya kejelasan pembagian pendanaan, Radi dan juga saudara, dan ini akan membebani APBD DKI Jakarta karena pasalnya Satuan Kerja Pemprov DKI Jakarta juga diidentifikasi ikut serta dalam penyelenggaraan Formula E baik langsung maupun tidak langsung, dan ini otomatis alokasi biaya jadi beban terhadap APBD. Jika mengacu pada Pergub 83 tahun 2019 tentang penugasan Jakpro, PT Jakpro dalam penyelenggaraan Formula E, Jakpro ini bisa bekerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan atau sebagai mencari sumber dana lain sesuai dengan ketentuan sehingga mekanisme ini tidak lagi bergantung pada APBD DKI Jakarta. Radi. Ya, itu tadi audit BPK terhadap anggaran Formula E, lalu kita akan bergeser ke DPRD DKI Jakarta. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV rekan kami Eri Sasaria yang memantau perkembangan usulan interpelasi Formula E DPRD Jakarta ke Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Eri, ada 15 orang atau perlu 15 orang minimal untuk pengajuan interpelasi. Apakah hari ini 15 orang sebagai syarat itu sudah terpenuhi? Ya, selamat siang Raden juga saudara, memang hingga saat ini kami mencoba untuk mengkonfirmasi kepada dua partai yang sebelumnya sudah mengajukan interpelasi, yakni adalah PSI dan juga PDI Perjuangan. Namun keduanya masih belum memberikan informasi lanjutan terkait dengan penambahan jumlah dari anggota dewan mereka yang mengajukan interpelasi. Sebagai catatan, memang sebelumnya PDI Perjuangan pada tanggal 16 Agustus 2021 atau pada hari Senin kemarin ini sudah mengajukan setidaknya 5 orang yang menandatangani terkait dengan pengajuan interpelasi terkait dengan Formula E. Lalu kemudian disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia ataupun juga PSI
yakni sebanyak 8 orang yang melakukan penandatanganan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu. Jadi sebenarnya kalau kita hitung dari dua partai ini, yakni 5 dan juga 8, artinya baru ada 13 anggota dewan yang melakukan ataupun juga mengajukan interpelasi terkait dengan Formula E. Sementara kalau kita merujuk terhadap peraturan ataupun juga tata tertib DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014, yakni di pasal 11 yang membicarakan mengenai hak interpelasi. Ini ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah anggota dewan yang akan mengajukan hak interpelasi ini harus 15 orang dan minimal dari dua partai yang berbeda. Sementara sejauh ini baru ada 13 orang yang kami konfirmasi dan memang masih menunggu 2 orang lagi. Tadi pun kami juga sempat mencoba untuk menghubungi Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yakni Imam Mahdia. Dirinya menyampaikan memang sejauh ini fraksi PDIP ataupun versi PDIP di DPRD DKI Jakarta masih melakukan konsolidasi internal terkait dengan penambahan nama ataupun juga anggota dewan mereka untuk diajukan agar memenuhi syarat dari pengajuan interpelasi kepada Ketua Umum DPRD untuk diajukan nantinya ataupun juga untuk nantinya dimasukkan dalam masa persidangan atau sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta. Jadi kami masih menunggu konfirmasi dari sejumlah anggota dewan tersebut, khususnya adalah dari PDIP yang sebelumnya menjanjikan akan memenuhi syarat terkait dengan hak interpelasi dari DPRD terkait Formula E di tahun 2022 mendatang. Radi. Ya, Eri, lalu bila belum juga terpenuhi, sampai kapan batas waktu usulan interpelasi ini bisa dilakukan? Ya Radi, memang sebenarnya kalau kita kembali merujuk terhadap tata tertib DPRD tahun 2014 nomor 1 di pasal 11 yang membicarakan terkait dengan hak interpelasi, ini tidak ada secara spesifik yang membacakan ataupun juga yang memberikan aturan terkait dengan batasan waktu berapa lama anggota dewan ini bisa memberikan ataupun juga mengajukan penandatanganan terkait dengan hak interpelasi. Namun sejauh ini kami coba mengkonfirmasi ke beberapa anggota dewan lain, mereka rata-rata pun juga sebagian besar ini menolak untuk melakukan ataupun juga mengajukan hak interpelasi. Kalau kita bisa rangkum dari beberapa anggota dewan ini, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Zita Anjani yang juga merupakan anggota dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional, memastikan bahwa dirinya tidak akan mengajukan hak interpelasi karena dirinya menyampaikan sejauh ini proses pelaksanaan Formula E ini sudah cukup jauh dan juga sudah disetujui oleh DPRD sehingga dirasa tidak elok apabila DPRD ini mengajukan hak interpelasi di tengah perjalanan setelah pelaksanaan ataupun juga setelah instruksi Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian juga fraksi Golkar menyampaikan hal yang serupa. Fraksi Golkar yakni yang diwakili oleh Sekretaris Fraksi Golkar yakni Yudhistira Hermawan menyampaikan bahwa sejauh ini Partai Golkar memang menolak pelaksanaan Formula E karena dianggap tidak sesuai ataupun juga tidak elok dilaksanakan Formula E di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Namun dirinya menyampaikan bahwa sejauh ini Partai Golkar belum akan mengajukan hak interpelasi seperti yang sudah dilakukan oleh dua partai sebelumnya. Hal serupa pun juga disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh S. Andika selaku Wakil Ketua Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan bahwa Partai Gerindra sejauh ini memang belum secara spesifik menyampaikan sikapnya terkait dengan hak interpelasi. Namun Partai Gerindra menyampaikan bahwa menolak ataupun juga menolak pelaksanaan Formula E yang dilaksanakan pada Juni 2022 yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Radi. Baik, Eri Cesaria melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta soal hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Terima kasih. Sorotan